kita semua. Perkenalkan, saya Nurita Anisti Rahayu, saya dosen tetap yang ditugaskan di program studi pendidikan matematika di kampus SDKIP Kristen Wamena. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, dan melalui pemaparan ini saya juga menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur aljabar. Mata kuliah struktur aljabar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi pendidikan matematika dengan kode mata kuliah MAT 3606 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah struktur aljabar adalah mata kuliah lanjutan dari himpunan 1 dan himpunan 2, dan mata kuliah ini membahas tentang fungsi, fungsi komposisi, fungsi inverse, dan inverse dari fungsi komposisi. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran yaitu yang pertama sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keilmuan secara mandiri. Yang selanjutnya di sini adalah pengetahuan. Yang pertama, mampu mengenali simbol-simbol, objek-objek, dan kalimat-kalimat matematika yang memuat konsep aljabar dan mampu menjelaskan konsep dasar aljabar. Yang selanjutnya, mampu menggunakan sifat-sifat yang termuat dalam konsep dasar aljabar untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan aljabar. Untuk keterampilan umum, yang pertama yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pendidikan dasar. Selanjutnya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu mengonstruksi konsep dasar aljabar sederhana. Yang kedua adalah mampu mengatur cara menyelesaikan permasalahan. Untuk CPMK dalam mata kuliah ini yaitu setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyelesaikan dan menentukan fungsi komposisi dan fungsi inverse dari fungsi komposisi dengan baik dan benar. Oke, materi pembelajaran dalam mata kuliah aljabar yaitu terkait fungsi, fungsi aljabar, fungsi komposisi, fungsi inverse, dan inverse dari fungsi komposisi. Selanjutnya, mode perkuliahan yang dilakukan yaitu tatap muka, di mana tatap muka ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana untuk 14 kali pertemuan itu penyampaian materi, dan satu pertemuan itu akan dilakukan UTS, dan satu pertemuan akan dilakukan UAS. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan ini minimal 12 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, diantaranya yaitu ekspositorik. Yang kedua, di situ ada project based learning, dan yang ketiga adalah cooperative learning. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan saat pembelajaran, di mana kegiatan ini dimulai dengan diskusi, bisa juga dilakukan dengan kegiatan tanya jawab, dan di mana dosen bertugas mengajar, membimbing, serta mengarahkan mahasiswa untuk memahami konteks materi dan membuka pemikiran ataupun wawasan mahasiswa untuk mereka dapat memecahkan persoalan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah struktur aljabar terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran 5%, kuis ataupun tes kecil 15%, tugas 35%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Berikut adalah video proses pembelajaran struktur aljabar. Mari kita simak bersama. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Oke, senang sekali semuanya boleh semangat hari ini, boleh hadir. Mem lihat di sini ada 2 kursi yang kosong. Kira-kira siapa ya yang hari ini tidak masuk? Rahel. Oh, Rahel ya. Jerry ya. Oke, Mem sekalian absen ya di sini ya. Jerry ya. Jerry dengan Rahel. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran kita, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan berturun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Oke, kita hari ini lanjutkan pembelajaran kita tentang fungsi.
komposisi ya. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar apa itu fungsi komposisi dan juga beberapa contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin ada satu orang yang bisa angkat tangan untuk memberi contoh tentang fungsi komposisi. Saya Men. Ya. Contohnya kopi. Kalau mau buat kopi, awalnya petani harus kerja kebun, olah kebun, tanam, setelah itu potong, terus punya biji-biji itu kasih jemur sampai jadi kopi. Menjadi kopi ya. Oke. Jadi ada di situ ada beberapa proses ya. Ya, sama seperti tadi seperti kopi ya. Kopi sebelum menjadi sebuah bubuk kopi ya, ada sebuah proses. Nah, di situ prosesnya adalah pertama mungkin kopinya menjadi sebuah biji, bijinya menjadi sebuah serbuk. Nah, di matematika di situ ada yang namanya rumus ya, rumus yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita mencari seberapa banyak yang kita hasilkan dengan sebuah fungsi komposisi. Nah, memang hari ini jelaskan tentang bagaimana kita mau menerapkan fungsi komposisi dalam kehidupan kita sehari-hari supaya teman-teman di sini bisa langsung mempraktekkan, terlebih lagi pada saat nanti mengajar, teman-teman juga bisa mengajar dengan baik ya. Oke. Mem di sini punya sebuah ilustrasi ya. Semuanya pasti suka kopi toh? Ya, suka kopi. Nah, misalnya di sebuah kafe ya, di sebuah kafe itu mereka akan menjual kopi. Nah, mereka kira-kira menjual kopi itu mereka harus tahu kira-kira harganya berapa ya, atau saya hanya akan jual saja? Tidak mungkin ya, mereka punya pertimbangan ya. Contohnya salah satunya misalnya di sini contoh untuk jumlah bubuk kopi ya, misalnya untuk 1 sendok ya, untuk 1 sendok kopi itu kita misalnya kasih rumus Fx ya. Misalnya fungsi yang pertama di sini adalah Fx itu sama dengan 2000x tambah dengan 3000 ya, seperti ini misalnya. Ini artinya apa? Misalnya untuk 1 sendok kopi ya yang harganya 2000 ditambah dengan mungkin ada air dan lain-lain, kita perhitungkan fungsinya itu di sini adalah 2000x ditambah dengan 3000 ya. Nah, sekira-kira kalau misalnya kita mau contoh 3 sendok, kalau membuat kopi kita pakai 3 sendok, berapa harga jualnya ya. Nah, tentu kalau kita di kafe atau di warungnya Mem Eva di sana ya, ini pasti ada fungsi lain, di mana ada biaya-biaya produksi yang lain. Jadi di sini biaya-biaya produksi yang lain itu misalnya kita misalkan sebagai X ditambah dengan 2000. Ya. 2000 ini apa? Berarti 2000 ini adalah kopi tadi ya, bubuk kopi ditambah dengan mungkin biaya pembuatannya atau gelasnya dan lain-lainnya, atau pajaknya, pajak untuk bayar. Nah, kira-kira harga jualnya berapa gitu. Nah, maka tentu kalau teman-teman di sini pakai 2 sendok ya. Kalau 2 sendok berarti butuh berapa? Di sini kalau 2 sendok kopi kira-kira harganya berapa di sini? Berarti otomatis kita substitusi ya. Berarti 2000 dikali dengan 2 ya, 2 sendok ya. Jadi tambah dengan 3000. Jadi di sini sudah dapat berapa? 2000 kali 2 4000. 4000 ditambah 3000 7000. Jadi ini hanya untuk kopi dengan dia punya air saja itu habisnya 7000. Nah, sekarang kita mau kemas dia pakai gelas-gelas itu dengan rumus X ditambah dengan 2000. X-nya berarti di sini adalah 7000 tadi ya. Berarti fungsi yang kedua di sini adalah 7000 ditambah dengan harga gelasnya mungkin ya 2000, menjadi berapa harga kopinya? 9000. Nah, di dalam matematika ya kita bisa mengerjakan ini dengan fungsi komposisi ya. Fungsi komposisinya caranya begini ya. G bukan Fx sama dengan GFX ya. Setelah G, fungsi Fx-nya apa? Dikasih masuk 2000x tambah dengan 3000. Selanjutnya kita lihat rumus G. Rumus G dimulai dengan X. Berarti kita masukkan di sini berapa? 20.
1000x tambah dengan 3.000 ya, tambah dengan 2.000. Sehingga jadinya berapa di sini? 5.000 tambah 2.000. Iya, 5.000 tambah dengan 2.000 x. Oke. Nah, ini rumusnya untuk semua kopi. Jadi kalau dia misalnya kopinya di sini adalah 2 sendok, berarti harga apa? Harga yang harus dibayar adalah kita ganti x-nya dengan 2.000. Maka 5.000 ditambah dengan 2.000 kali 2 sama dengan 5.000 ditambah dengan 2 kali 2.000 4.000 ya. Jadi sama dengan berapa? 9.000. Nah, ini cara cepat atau cara pakai komposisinya ya. Kalau ini kita lakukan satu-satu, tahap demi tahap. Seperti itu. Nah, kalau ini langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya mau cari 5 sendok, berarti teman-teman tinggal kasih masuk ini ganti x-nya dengan 5, bukan lagi buat satu-satu seperti ini. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, Mem di sini punya soal. Teman-teman boleh coba dulu ya. Ya, ini ada soalnya. Oke. Bisa dilihat sambil direnungkan dulu, dipikirkan kira-kira untuk soal seperti ini bagaimana ya. Oke, ya sudah coba. Oke, kalau sudah sekarang coba buat kelompok. Ya, kelompok sini 1, kelompok sini 1. Nanti kelompok yang 1 nanti teman-teman coba buat kerjakan dengan cara yang manual. Iya, cara yang atas ya. Kelompok 2 nanti teman-teman pikirkan untuk permasalahan tersebut dengan pakai rumus komposisi. Oke, silakan langsung membuat kelompoknya. Satu soal. Ditentukan dulu kondisi pertamanya apa. Diskusi dengan rekannya. Oke. Diskusi ya, saling bertukar pikiran. Yang kedua ini G bundaran fx sama dengan G bundaran jadi G yang ini fx dari sini dari sini. G yang ini kita tulis lagi tangannya fx dx berarti G bundaran fx sama dengan G Lanjut. Ya, lanjut toh. Gitu ya. Oke, ya coba lagi. Ya. Kasih masuk. Ini toh. Tulis gitu. langsung
Yang ini tambah ya. Tambah itu sejenis toh. 3x tambah x 4x. Oh, sama tidak? Oh, iya. Kan masuk 3 kali x 3x ini kemudian 6 tambah 1 sama dengan 3x 6 tambah 1 ini dari G bundaan Ya, sudah. Sudah. kedua Sudah selesai ya? Iya. Nah, coba. misalnya ini kali x itu kan dek kali toh dek kali berapa? Betul sekali. Ya. Oke. Berarti yang belum Siap. Berarti setiap kelompok sudah siap ya. Dipastikan nanti anggota kelompoknya bisa ya saling berdiskusi. Lalu setelah itu mungkin dari perwakilan setiap kelompok mungkin bisa menuliskan jawabannya di papan tulis, gitu ya. Oke. Oke, kita tolong satu perwakilan dari setiap kelompok. Ya, silakan. Langsung maju saja. Nanti kita lihat ya. Kalau hasilnya sama berarti ya kemungkinan besar jawaban setiap kelompok adalah benar. Kalau ada berbeda berarti kita akan cari perbedaannya di mana yang salah. Oke, siap. Silakan dari kelompok sini. Guru, siap. Langsung dituliskan saja. Yang lain bisa memperhatikan ya. Jadi kelompok yang sebelah sini bisa memperhatikan kelompok yang lain ya. Dia punya jawaban. Kamu juga perhatikan kelompok yang lain yang punya jawaban. Oke, baik, terima kasih. Oke, wah. Oke, lanjut masih. masih tambah 1 5 tambah 1 di atasnya kocok di atas 3x kurang 1 tambah kurang 5 tambah 1 iya Ini permanen kayak di sini. Tidak. sama dengan Permanen? Coba. sama dengan Disesuaikan saja toh. Tadi yang sudah diskusikan menerima. Disesuaikan dengan jawabannya tadi sudah didiskusikan dengan teman tadi. Coba lihat, cek dulu temannya. Kalian cek juga ya, belajar seperti apa.
X ini ya. Kalian coba lihat, cari di mana celah kelompok itu mungkin dia punya runtutan kurang pas ya. Cek sudah sesuai atau belum, di mana mungkin ada satu huruf yang kurang pas, satu angka. Oke, sip. Jawabannya kedua kelompok sama ya. Ya, luar biasa ya, bisa kerja dengan cara yang sebelah sana atau mungkin sebelah sini. Terima kasih Pak Guru. Ya, oke, sampai di sini bagaimana? Ada hal yang mau dipertanyakan untuk pembelajaran kita hari ini, untuk penerapan atau penggunaan rumus daripada fungsi komposisi. Ada yang mau bertanya? Aman? Jelas? Oke, bagus. Oke, kalau sudah jelas berarti mungkin kita bisa tepuk 3 kali untuk semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar cara menentukan fungsi komposisi. Ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi teman-teman bisa kerja melalui cara yang seperti tadi teman-teman, atau bisa juga cara langsung ya. Walaupun di sini kalau kita lihat ada sedikit ya, ini pengulangan ya, pengulangan di sini yang sebenarnya kita tidak terlalu ya, ini tidak terlalu diperlukan ya, karena di sini sebenarnya harusnya ini juga dia tetap 6 gitu toh ya. Jadi kita di sini sudah buat cara kerjanya teman-teman. Cara kerja ini boleh, cara kerja ini juga boleh. Yang penting teman-teman di sini adalah bisa paham ya, bisa memahami, dan ini sangat berguna dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi di sini untuk membuat tadi seperti soal untuk membuat yang namanya tepung singkong dari 10 kilo singkong ya. Di sini 10 kilo singkong ternyata bisa menghasilkan 25 kilo tepung kering ya. Jadi kalau teman-teman mau produksi 50 kilo tepung kering, teman-teman bisa gunakan cara seperti ini supaya bisa menentukan dia punya tepung singkongnya. Oke? Oke, baik, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kita kelas sudah selesai, dan berharap di pertemuan kita selanjutnya teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik dengan mempelajari dari buku-buku ataupun referensi-referensi. Terima kasih, selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, mari kita tutup dalam doa. Oke, bisa posisinya langsung saja di situ. Apa? Ya, tidak apa-apa. Kita berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami sudah belajar hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, supaya kami bisa menerapkan semua dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Amin.